Kisruh PPDB menyita perhatian bahkan hingga Presiden Joko Widodo. Sistem zonasi yang awalnya diniatkan untuk menyamakan kualitas pendidikan nyatanya menimbulkan persoalan lain yang diduga melibatkan banyak pihak lain. Sistem yang disebut-sebut baik untuk kualitas pendidikan anak ini menjadi senjata makan tuan yang mengorbankan anak-anak sendiri. Kita bahas malam hari ini dengan para narasumber sudah bergabung Irjen Kemendikbudristek, Ibu Katarina Mulyana Girsang. Ibu Katarina, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Ibu atas waktu Anda malam hari ini. Kemudian ada pemerhati anak dan pendidikan, Mbak Retno Listiarti. Mbak Retno, selamat malam. Malam Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda Mbak Retno. Dan yang terakhir saya sapa ada orang tua siswa, Ibu Novi Nurhayati. Ibu Novi, selamat malam. Halo Ibu Novi, selamat malam. Ya, Ibu Novi, Anda bisa mendengar suara saya atau mungkin sedang di-mute? Halo Ibu Novi? Baik, kami masih akan memperbaiki jalur komunikasi kami dengan Ibu Novi. Tapi saya ke Mbak Retno terlebih dulu. Mbak Retno, sepanjang katakanlah 2 hingga 3 minggu terakhir, berapa banyak informasi atau keluhan yang masuk ke telepon genggam Anda berkaitan dengan PPDB tahun ini, Mbak Retno? Ya sebenarnya tidak terlalu banyak lah ya. Oke. Termasuk ini saya bicara terkait dengan datanya Federasi Serikat Guru Indonesia. Yeah. Karena sebenarnya mereka yang membuka ya kanal pengaduan jika ada. Betul. Ini sebenarnya sudah turun drastis Mbak untuk sekian tahun ya. Setelah PPDB ini dilaksanakan secara dengan sistem ini sejak 2017. Yeah. Tapi memang untuk yang tahun ini itu kan kita menemukan kaget juga gitu ya, misalnya yang dinyatakan oleh Wali Kota Bogor bisa dalam satu kakak ditumpangi 20 anak dengan ayah ibu yang berbeda. Nah menurut saya ini kan nggak bisa menyalahkan sistem zonasinya, tapi bagaimana sistem kependudukan dan bagaimana mencegah sebenarnya bentuk-bentuk kecurangan seperti ini. Dan dulu di awal misalnya DKI Jakarta pun mengalami hal yang sama. Namun DKI makin kesini bahkan hingga hari ini itu bisa dicegah dengan sistem yang mereka bangun. Saya rasa itu yang sebenarnya karena yang tahun ini paling banyak adalah kecurangan yang ditemukan pada pemalsuan KK ya. Kan itu paling yang banyak di mana Mbak Retno? Ini kan bergantung. Kenapa? Paling banyak di mana lokasinya Mbak Retno yang informasi yang Anda terima dari FSGI itu, Forum Guru? Jawa Barat sebenarnya yang paling banyak. Okay. Dan itu kan kemudian juga dibatalkan ya akhirnya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, kemudian dibatalkan. Itu sesuatu yang juga harus kita apresiasi ya. Tapi bahwa ada kebocoran-kebocoran seperti ini kan sebenarnya pintunya adalah diverifikasi. Karena data-data seperti ini sebenarnya bisa diverifikasi, ada penugasan verifikasi yang harus memastikan bahwa yang diupload ya, kakak yang diupload itu adalah kakak yang benar. Ya, baik. Saya akan ke Ibu Novi sekarang. Ibu Novi adalah salah satu orang tua siswa. Ibu Novi, sudah bisa mendengar suara saya? Oke, masih belum ya. Oke, baik begitu. Saya ke Ibu Katarina. Ibu Katarina, dalam pertemuan atau rapat dengan Komisi 10, kemudian sudah diminta beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah pembentukan Satgas, Ibu. Bagaimana progres pembentukan Satgas itu sekarang dan apakah memang juga sudah menerima beberapa keluhan berkaitan dengan PPDB ini, Ibu Katarina? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya ingin jelaskan dulu bahwa tadi yang kisruh mengenai SMKN, bahwa SMK itu tidak ditetapkan jalur zonasi. Ya, sistemnya berbeda ya. 8 jenis sekolah yang tidak ditetapkan jalur zonasi. SMK, Sekolah Pendidikan Kerjasama yang berbasis kurikulum internasional, Sekolah Indonesia Luar Negeri, Sekolah Pendidikan Khusus (SLB), layanan khusus, ya, sekolah berasrama, sekolah di 3T maupun sekolah yang bukan di 3T, tapi jumlah usia sekolahnya di bawah standar kelas size. Jadi di bawah 28 untuk SD, di bawah 32 untuk SMP, dan di bawah 36 untuk SMA. Jadi kalau ada daerah yang memang sekolahnya
kecil itu tidak ditetapkan zonasi. Karena memang perkembangan demografinya sebagian besar usia produktifnya sudah berada di kota. Ya. Itu ada 8 jenis sekolah yang tidak ditetapkan zonasi, termasuk SMK. Iya, Ibu Dan Katarina. kami ini sedang proses untuk satgasnya, dan tentu saja dengan mekanisme apa yang kita akan lakukan di dalam koordinasi bersama Inspektorat Daerah, bersama Ombudsman, Ya. dan juga tentu saja bersama Disdik. Dan nanti kita akan mengecek bahwa sekolah-sekolah yang memang bermasalah ya untuk jalur zonasi maupun jalur prestasi itu biasanya di daerah-daerah kota atau di daerah urban ya. Jadi sehingga itu menjadi fokus kita. Kita tidak akan mungkin mengecek seluruh sekolah. Ya. Tetapi yang selalu bermasalah yang sudah juga mencuat di media, Mbak. Baik Ibu. Saya ke Ibu Novi sekarang, orang tua siswa. Ibu Novi, sudah bisa mendengar suara saya? Halo, Ibu Novi. Ibu Novi, saya mohon maaf, saya tidak bisa mendengar suara Anda, Ibu. Mungkin sedang di-mute, boleh di-unmute dulu? Baik, koneksinya masih terganggu. Saya ke Ibu Katarina kembali. Ibu Katarina, dari rapat dengar pendapat kemarin terakhir dengan DPR, Ibu Katarina, ada beberapa permintaan dan ada beberapa saran yang diberikan, dan ada 6 poin setidaknya. Tapi salah satunya yang menjadi highlight adalah Kemendikbudristek diminta untuk mencari solusi, dan ada tenggatnya sampai Oktober kalau tidak salah. Dan persisnya bagaimana sistem ini berlangsung? Jadi apakah saat ini juga Kemendikbud sekalipun Satgasnya belum terbentuk, tapi juga sudah melihat permasalahan yang muncul dan kemudian sudah mulai membuat poin-poin atau butir-butir solusi untuk per daerah misalnya sesuai dengan case by case ini, Bu Katarina? Iya, jadi pertama tentu saja tugas kami memastikan bahwa Disdik ya mengeluarkan juknis ya yang merupakan turunan yang tidak bertentangan dengan peraturan menteri untuk khususnya Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya tentang PPDB. Ya. Yang kedua, kita memastikan sosialisasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Disdik kepada seluruh sekolah negeri. Ya, sehingga kita juga ingin melihat permasalahan sosialisasi sampai ke orang tua, permasalahan mengenai bahwa orang tua tidak tahu penetapan zonasi. Nah, ini juga yang kita akan dorong kepada Disdiknya. Ya, jadi apa yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud dan apa yang menjadi tanggung jawab Disdik dan apa yang menjadi tanggung jawab sekolah itu yang kita akan evaluasi. Bu Katarina, apakah tiap-tiap Disdik kemudian menemui permasalahan yang berbeda terkait sistem zonasi ini, dan permasalahan apa yang paling sering muncul dari informasi yang Anda dapatkan dari dinas-dinas di daerah? Jadi yang pertama, ya permasalahannya justru bukan dari dinas, tapi dari masyarakat dan dari media ya. Yang pertama tentu saja kalau dari dinas itu hanya mengenai jumlah daya tampung. Sehingga kita mengatur untuk daerah-daerah urban yang sudah banyak sekolah swasta, tentu saja harus bekerja sama dengan sekolah swasta. Ya, dan daerah-daerah yang memang masih dimungkinkan ditambah ruang kelas, ditambah sekolahnya, Kemendikbud sejak awal sudah memberikan bantuan ya dengan pembangunannya. Jadi tanahnya silahkan disediakan oleh pemerintah daerah. Tapi sekali lagi harus memperhitungkan sekolah swasta yang ada. Sehingga kami juga tidak mengizinkan penambahan rombel untuk sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Rombongan belajar, iya. Ya. Oke. Betul. Karena itu menjadi isu lain lagi ya sekarang ya, permasalahan lain lagi ya, Bu Katarina ya? Iya, karena kita harus memetakan permasalahan dengan beberapa solusi sesuai dengan permasalahannya. Iya, baik. Saya akan mencoba ke Bu Novi sekarang melalui sambungan telepon. Ibu Novi, Anda bisa dengar suara saya, Ibu? Alhamdulillah mendengar. Oke, alhamdulillah Ibu. Terima kasih Ibu sudah menunggu ya kami memperbaiki jaringan. Ibu Novi, terima kasih sekali lagi sudah bersedia untuk kami wawancara pada malam hari ini. Bisakah sedikit menceritakan apa proses yang Ibu alami pada saat sistem PPDB zonasi tahun ini, Ibu? Sungguh sulit ya bagi orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri karena ada jalur-jalur gitu seperti afirmasi
zonasi sama prestasi. Iya, Ibu anaknya berarti di SMP atau SMA, Ibu? SMP, SMP. Kemudian mencoba sistem zonasi, apakah terpental atau bagaimana, Ibu? jadi kalau zonasi emang tidak masuk soalnya jauh, Bu. Oh baik, baik. Kalau Kemudian aku, jalur iya, apa? kalau anak aku pakai afirmasi RMP, Bu. Masuknya Afirmasi. RMP. Afirmasi ya, Ibu ya? Iya, Dan itu juga terpental? iya terpental. Oke, baik. Apakah ada penjelasan dari sekolah soal itu, Ibu? Mungkin dari jarak mungkin ya, Bu ya. Jarak terlalu jauh. Oke. Kalau zonasi juga mungkin jarak terlalu jauh sih gitu. Baik, baik. Paling yang terdekat mungkin SMP-nya yang cari-cari anak-anaknya gitu. Baik. Masuk ke SMP negeri. Baik, Ibu, kalau misalnya Ibu tadi di sini mengatakan ada kesulitan dengan beberapa sistem yang ada, sebenarnya apa kesulitan yang dirasakan Ibu? Apakah dengan sistem online-nya atau dengan sistem kategorisasinya atau apa, Ibu? Kategori kalau orang tua kan pasti kan deg-degan ya, Bu ya. Kalau misalnya mau masukkan anak kita ke SMP negeri. Jadi kemauan orang tua mungkin anaknya bisa masuk ke negeri gitu. Cuman ya ada pilihan lagi mungkin ke swasta, Bu gitu. Baik, baik. Jadi sekarang saya mau konfirmasi apakah putra atau putri Ibu sudah bersekolah di swasta sekarang setelah tidak masuk di negeri ya? Alhamdulillah anak saya udah masuk ke swasta, SMP swasta. Oke, baik. Ibu, kalau dari sistem beberapa orang tua yang sempat kami wawancarai juga, dengan sistem online ini, apakah Ibu menemui kendala atau justru terbantu dengan sistem online-nya? Alhamdulillah sih kebantu soalnya aku pakai jalur afirmasi RMP, Bu. Afirmasi RMP Jadi itu ya? Iya, ada bantuan dari pemerintah gitu. Oke, baik. Ibu, kalau misalnya sekarang di forum ini juga ada Irjen dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kalau misalnya ada kesempatan untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa baru ini, apa saran Ibu untuk pemerintah sekarang? Ya mungkin harus diperlihat lagi ya buat pemerintah. Soalnya kan banyak orang tua yang mengalami kendala dari keuangan gitu. Soalnya nggak masuk ke negeri gitu kan. Ada juga orang tua yang mengalami gimana nih masuk swasta gitu. Baik. Apa ada uangnya apa enggak gitu, Bu. Baik, baik, baik. Ibu Novi, terima kasih kami sudah menangkap apa yang Anda alami. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini dan bersedia bercerita sedikit di CNN Indonesia. Terima kasih banyak, Ibu. Sehat selalu, salam buat putra atau putri Ibu ya. Waalaikumsalam, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Katarina, itu sedikit tadi curhatan langsung dari orang tua, tapi saya ke Mbak Retno dulu sekarang. Mbak Retno, kalau melihat sistem yang ada saat ini dimiliki oleh Indonesia, dari forum guru, dari pemerhati pendidikan, dari akademisi, sebenarnya sistem bagaimana sih yang ideal ya sebenarnya? Karena kita tahu kualitas sekolah memang belum merata, dan salah satunya untuk zonasi ini adalah tujuannya itu, untuk memberikan kesempatan, memberikan pemerataan di daerah-daerah, jadi sudah tidak ada lagi sekolah yang terlalu menonjol atau sekolah favorit dan lain sebagainya. Jadi bagaimana ini sebenarnya Mbak Retno? Ya, tujuannya seperti tadi disebutkan oleh Mbak Putri. Yang kedua adalah, kalau ini menurut kami udah sistem zonasi ini adalah sistem yang selama ini justru berpihak nih berkeadilan, maksudnya berpihak kepada anak dan justru berkeadilan. Nah, yang kedua adalah sebelum sistem ini pun kan sekolah negeri memang tidak bisa juga menampung semua anak. Nah, karena tidak bisa, sementara juga tidak merata, maka kemudian dibuatlah sistem seperti ini agar yang masuk itu tidak hanya anak-anak yang terkategori pintar, tetapi bahwa semua anak punya hak yang sama gitu untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Dan sekolah negeri itu harusnya berstandar berkualitas sama. Dan ini sebenarnya sudah lebih baik. Dan kalau problemnya adalah kekurangan sekolah negeri, maka harus ditambah tanpa harus membunuh sekolah swasta gitu. Jadi kalau tadi Bu Katarina menyatakan bahwa bekerja sama dengan sekolah
sekolah swasta itu sebenarnya sudah dilakukan oleh DKI Jakarta melalui PPDB bersama. Jadi PPDB bersama di mana masing-masing sekolah swasta dapat jatah 20 anak yang seluruh pembiayaannya dibiayai oleh APBD. Lalu yang kedua adalah menambah jumlah sekolah swasta dan itu dilakukan oleh banyak daerah sebenarnya. Seperti Kota Bekasi menambah 7 SMP, Tangerang menambah 9 SMP, DKI bahkan menambah 10 SMK negeri. Nah, kemudian juga berbagai daerah itu juga menambah, kayak Banten sudah total 12 SMA dan SMK. Jadi menurut saya justru sistem ini akhirnya menyadarkan pemerintah daerah bahwa sekolah negeri mereka dikit, tidak menyebar merata, padahal ada penduduk banyak tapi nggak ada sekolah negeri. Jadi menurut saya justru sistem ini yang harus kita pertahankan. Kalaupun ada kekurangan, nah di situ yang kita harus cari kekurangan itu di mana. Kayak yang jadi problem kan selalu jarak ya Mbak, kalau untuk zonasi, jalur zonasinya gitu. Nah kayak misalnya di Jakarta, mereka nggak bisa pakai jarak Google Map, karena banyak rusun, banyak apartemen, jadi mereka menggunakan cara yang berbeda. Nah daerah-daerah sebenarnya diberi kebebasan oleh Permendikbud ini untuk punya inisiatif memecahkan problem-problem itu gitu. Kalau memang belum mampu menambah jumlah sekolah negeri itu sih sebenarnya. Jadi menurut kami ya FSGI sebaiknya ini dipertahankan. Kalau harus diperbaiki, mari kita beri masukan bersama. Baik, dipertahankan dan kalau bisa diperbaiki begitu berarti ya dari FSGI. Saya terakhir ke Bu Katarina. Bu Katarina dari DPR kemarin. Kan seperti yang tadi saya sampaikan ada waktu hingga Oktober melihat beberapa hal yang bisa diperbaiki. Kalau tidak, disarankan untuk mengganti sistem di tahun 2024. Yang saat ini sekarang dilihat oleh Kemendikbudristek sejauh apa potensinya itu? Apakah memang sudah ada opsi atau sudah melihat beberapa perkembangan? Apalagi juga sudah sampai menyita atau Presiden Joko Widodo hari ini spesifik menyatakan soal itu, memperbaiki sistem penerimaan siswa baru ini. Baik, pertama-tama kita harus mengakui dan harus jujur bahwa kualitas sekolah negeri yang tidak merata saat ini itu diakibatkan dari kebijakan PPDB yang puluhan tahun dengan sistem zonasi rayon sekolah. Ya, sehingga kita banyak kekurangan sekolah negeri. Ya, seperti di Bogor, SD-nya 200, SMP-nya 20, SMA-nya 10 misalkan. Itu data yang saya baca di media ya. Nah, jadi artinya itu karena akibat kebijakan PPDB dengan jalur rayon selama ini. Nah, yang dimana anak-anak ya, masuk dengan syarat nilai UN. Dan kalau kita kembali kepada sistem itu, menurut kami tidak bisa lagi karena kita sudah tidak ada UN, ya, sehingga kita akan kembali kepada kualitas sekolah dan jumlah sekolah yang tidak merata. Oleh karena itu tadi sampaikan Bu Retno bahwa dengan adanya kebijakan PPDB, pelan-pelan pemerintah daerah ya khususnya akhirnya sadar bahwa mereka kekurangan sekolah, dan pemerintah yang daerah yang sudah sadar menambah sekolahnya karena memang masih dimungkinkan memilih untuk membangun USB atau unit sekolah baru. Tadi di daerah penyangga kota Jakarta, Bekasi, Banten, bahkan Jakarta juga menambah SMK negeri. Nah ini kan suatu bentuk bahwa inilah yang kita inginkan dari kebijakan ini. Tapi memang pasti tidak mungkin cepat. Karena ini baru jalan 7 tahun, sedangkan yang kita akan mau perbandingkan adalah kebijakan PPDB yang sudah 50 tahun lebih. Nah ini kita perlu waktu, apalagi kalau dalam penerapannya masih banyak kecurangan. Sulit sekali kita mengejar waktu dengan cepat kalau tidak ada kesadaran dari sekolah, karena ini sekali lagi siapapun yang coba menjadi oknum, tapi kalau sekolahnya punya benteng terakhir, integritas gurunya, integritas pemerintah daerahnya, termasuk oknum-oknum distriknya tidak ada, saya yakin ini tidak akan kebobolan tentang kecurangan-kecurangan ini. Karena kebanyakan protesnya itu adalah mereka yang merasa bahwa mereka memenuhi syarat, tetapi dikalahkan oleh mereka yang tidak memenuhi syarat. Bahkan tadi ada pendaftaran anaknya, ya, orangnya tidak ada. Ini adalah bentuk kecurangan untuk jual beli bangku. Itu adalah salah satu modus ya. Jadi seolah-olah yang ditetapkan 100 sesuai dengan rombelnya, tetapi sebenarnya dari 100 mungkin 10 anaknya tidak ada. Ya, sehingga itulah yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang berada di sekolah maupun oknum-oknum di pemerintah daerah. Ini juga kami mendapatkan dugaan tentang hal ini yang juga kita akan melakukan evaluasinya, Mbak Putri.
Oke, baik. Akan dilakukan evaluasi, terutama juga sosialisasi kembali kepada daerah-daerah, apalagi termasuk daerah-daerah yang sudah ditengarai oleh pusat memiliki kendala atau permasalahan yang muncul hampir bersamaan dengan jumlah yang banyak, kurang lebih begitu ya Ibu Katarina. Ibu Katarina, sekali lagi terima kasih sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Mbak Retno juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Yang pasti sama-sama kita kawal, kami media juga akan terus mengawal kembali Bu Katarina. Kami juga akan terus menyuarakan mereka yang kesulitan ataupun terdepak ataupun terlempar dan atau kesusahan dengan sistem yang kemudian ini. Tujuannya sama, memperbaiki sistem ini lebih baik. Tujuannya untuk anak-anak kita juga. Sekali lagi terima kasih Bu Katarina, Mbak Retno terima kasih banyak, selamat malam. Ya, Selamat malam. selamat malam. Kita ke informasi berikutnya, pembubaran paksa aksi petani yang sudah 2 pekan memblokir jalan terkait sengketa lahan berlangsung ricuh, membuat kaum ibu histeris. Kami hadirkan informasinya setelah jeda.